Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Semoga Allah menganugerahkan kesehatan dan keberkahan buat para pemirsa program Al-Syiq Berkisah SMP Islam Al-Azhar 6 Bekasi. Kali ini kita akan mendengarkan dan mengambil pelajaran dari sebuah kisah yang sangat menyentuh tentang seorang ulama besar dengan seorang penjual roti yang sederhana. Kisah ini yang mengajarkan kepada kita tentang kekuatan doa dan bagaimana Allah mengatur segala sesuatu yang indah. Tersebutlah Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang ulama yang besar, seorang ahli hadis yang sangat dihormati. Beliau dikenal dengan keteguhannya dalam mempertahankan kebenaran dan kesabarannya dalam menghadapi ujian. Ilmu dan kesolehannya menjadi teladan banyak orang. Beliau lahir di tahun 780 Masehi di kota Baghdad, Irak. Suatu hari, entah mengapa tanpa alasan yang jelas, dengan dorongan batin yang sangat kuat, Imam Ahmad ingin melakukan sebuah perjalanan yang sangat jauh menuju kota Basrah. Mungkin jaraknya sekitar 550 km. Dalam akhir perjalanannya sampai di kota Basrah, beliau merasa lelah dan memutuskan untuk beristirahat. Kota Basrah adalah kota yang belum pernah dia kunjungi, sehingga tidak ada seorang pun yang beliau kenal dan tidak ada seorang pun yang mengenal beliau. Ketika malam tiba, Imam Ahmad ingin mencari tempat untuk bermalam. Beliau menemukan sebuah masjid dengan harapan masjid itu bisa digunakan untuk beristirahat di dalamnya dan untuk sholat. Namun entah kenapa penjaga masjid atau marbot tidak mengizinkannya untuk beristirahat di dalam. Walaupun dengan berbagai alasan untuk istirahat dan untuk sholat, bahkan mengusirnya untuk pergi. Imam Ahmad tidak mau memperkenalkan diri bahwa dia seorang ulama, dan akhirnya beliau meninggalkan masjid itu. Dalam kebingungannya, Imam Ahmad bertemu dengan seorang pembuat dan penjual roti yang sedang bekerja di rumahnya. Penjual atau pembuat roti itu melihat kelelahan di wajah Imam Ahmad dan menawarkan tempat untuk beristirahatnya di rumah yang sederhana. Dengan ramah, pembuat roti itu menyapa, "Assalamualaikum Tuan, Anda terlihat sangat lelah. Silahkan beristirahat di rumah saya. Tempatnya memang sederhana, tapi semoga ini membuat Anda lebih nyaman." Dengan sopan, Imam Ahmad menjawab, "Waalaikumsalam, terima kasih banyak atas kebaikan Anda." Maka Imam Ahmad istirahat di tempat tukang penjual roti tersebut. Dalam istirahatnya, Imam Ahmad memperhatikan pembuat roti tersebut bekerja. Beliau perhatikan setiap kali pembuat roti itu bekerja sambil beristighfar dan sambil berdoa. Dalam membuat adonan, ia mengucapkan astagfirullah dan lalu berdoa. Begitu terus dia lakukan sampai mencetak adonan roti tersebut. Sang ulama penasaran dan kemudian bertanya kepada penjual roti, "Wahai saudaraku, saya perhatikan dari tadi engkau selalu beristighfar dan berdoa setiap melakukan perbuatan. Apa yang engkau harapkan dari doa-doa itu?" Pembuat roti menjawab, "Wahai Bapak, sebenarnya semua doa yang saya panjatkan sudah dikabulkan oleh Allah SWT kecuali yang satu." Dengan penasaran, Imam Ahmad menjawab, "Doa apa itu?" "Saya sudah lama berdoa agar bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama yang jauh tinggal dari kota ini, dan agar saya bisa belajar ilmu-ilmu darinya." Terkejutlah Imam Ahmad bahwa dengan jawaban tersebut. Kemudian dia berkata,
Wahai saudaraku, Allah telah mengabulkan doamu. Ternyata Allah telah menuntunku ke sini untuk bertemu dengan engkau. Akulah Imam Ahmad. Pembuat roti itu terkejut, bahagia. Dia tidak menyangka bahwa yang ia tolong adalah ulama yang selama ini ia impikan untuk bertemu. Ia bisa belajar ilmu-ilmu yang Imam Ahmad miliki. Pemirsa Al-Sik yang dirahmati Allah. Dari kisah ini mengajarkan kita beberapa pelajaran yang berharga. Pertama, kekuatan istighfar. Kekuatan beristighfar dapat membuka pintu berkah yang menjadikan sarana terkabulnya doa-doa kita. Doa yang tulus, penuh harapan, akan mengubah takdir seseorang. Allah selalu mendengar doa-doa hambanya dan mengabulkan dengan cara yang tidak terduga. Dalam Quran Surah Hud ayat 3, Allah berfirman, "Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang mempunyai keutamaan." Pelajaran kedua adalah rencana Allah. Allah memiliki rencana yang baik untuk setiap hambanya. Pertemuan antara Imam Ahmad dan penjual roti itu ada contohnya bagaimana Allah mengatur segala sesuatu yang sempurna. Pelajaran ketiga adalah pentingnya ilmu. Dalam mencari ilmu, kita tidak pernah tahu dari mana datangnya. Terkadang bimbingan yang kita butuhkan datang dari orang-orang yang tidak kita duga. Kita bisa belajar bahwa doa yang tulus terus-menerus akan Allah kabulkan. Kita juga belajar bahwa Allah mempertemukan kita dengan orang-orang yang kita impikan dengan cara yang tidak terduga. Jangan pernah berhenti berdoa dan berikhtiar, karena Allah selalu mempunyai rencana yang indah untuk kita. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan motivasi buat kita semuanya. Sampai jumpa di Al-Sik berkisah berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.